Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas akuntansi keuangan lanjutan D. Kami akan melakukan review artikel, namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ernia Dwi Anjani, NPM 149, kedua Taris Anggi Fahriza, NPM 164, 3 Asmiasih Yunita, NPM 165, 4 Dias Rizka Canda Anggraini, NPM 166, lalu Hayin Rizky Utami, NPM 174, dan terakhir Nihayati Arika Firdausi, NPM 250. Review yang pertama adalah judul. Judul artikel kami yaitu Merger and Acquisition Analysis in Creating Value for Shareholders in the Infrastructure and Utility Sector. Dimuat dalam Journal of International Conference Proceeding atau JICP pada volume dan halaman volume 4 nomor 1 halaman 150 hingga 161. Dipublikasikan pada tahun 2021 oleh penulis Valentina Hemas Widianova dan Permata Wulandari. Direview oleh kelompok kami, kelompok 4, dengan anggota Ernia Dwi Anjani, kedua Taris Anggi Fahriza, 3 Asmiasih Yunita, 4 Dias Rizka Canda Anggraini, 5 Hayin Rizky Utami, 6 Nihayati Arika Firdausi. Direview pada tanggal 6 Oktober 2021. Selanjutnya adalah abstrak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas merger and acquisition pada value shareholders selama 20 tahun terakhir dan selama tahun krisis 2020 pada sektor infrastruktur dan utilitas. Sampel yang digunakan adalah emiten yang melakukan kegiatan akuisisi di daerah Asia yang besarnya kesepakatan di atas 30 juta US dollar. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dan menghasilkan perusahaan target memiliki CAAR positif yang lebih tinggi daripada perusahaan akuisisi. Selanjutnya yaitu pengantar. Kegiatan pengambil alihan perusahaan melalui merger dan akuisisi telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di dunia. Menurut data dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa terdapat 741 pengumuman merger dan akuisisi selama tahun 2000 sampai 2020. Pada periode 2000 sampai 2020 tersebut, jumlah merger dan akuisisi setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif dengan kecenderungan yang meningkat. Salah satu cara perusahaan di Asia dapat mencapai pertumbuhan yang diharapkan adalah melalui merger atau akuisisi. Merger dan akuisisi yang dilakukan selain membantu pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh terhadap harga saham baik pengakuisisi maupun target. Indikator yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap aktivitas merger dan akuisisi adalah dengan menggunakan abnormal return, yaitu return yang sebenarnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh pemegang saham, menurut Teti tahun 2020. Selanjutnya yaitu beberapa penelitian yang telah menemukan hubungan antara dampak merger dan akuisisi terhadap pemegang saham. Yang pertama yaitu menurut Ahmed tahun 2020. Menurut Ahmed, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi dengan target perusahaan di Hong Kong dan Cina daratan memberikan nilai bagi pemegang saham berupa abnormal return positif bagi perusahaan pengakuisisi. Sedangkan menurut Akben Selçuk tahun 2005 menunjukkan bahwa pemegang saham di Turki mendapatkan nilai dari perusahaan target berupa abnormal return sebesar 5,25% hingga 8,53% tergantung pada interval waktu sejak tanggal pengumuman. Sedangkan menurut Gunawan tahun 2005 menunjukkan bahwa perusahaan pengakuisisi dan non-pengakuisisi dalam industri yang sama di Bursa Efek Jakarta BEJ mengalami abnormal return positif yang signifikan pada saat pengumuman aktivitas merger dan akuisisi. Sedangkan menurut Lin tahun 2008 dalam penelitiannya menyatakan bahwa merger dan akuisisi Jepang sering menunjukkan keangkuhan penawar yang tinggi memiliki return abnormal periode peristiwa yang negatif.
Selanjutnya yaitu kegiatan merger dan akuisisi juga digunakan untuk menghadapi suatu krisis di suatu negara. Menurut OKIJ tahun 2015, pada saat krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah, pada semester kedua tahun 1997 terjadi kelemahan sistematik di sektor perbankan dan korporasi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis berupa restrukturasi perbankan dan penggabungan 5 bank BUMN menjadi satu bank di bawah Bank Mandiri. Hingga akhirnya krisis terkendali dan perekonomian membaik. Sedangkan menurut penelitian Pinglin tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada sektor transportasi, pertambangan, utilitas, dan lingkungan industri di pasar Tiongkok. Oleh karena itu, selain melihat dampak pengumuman terhadap pemegang saham dari abnormal return, penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi krisis dengan aktivitas merger dan akuisisi di Asia. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian di sini yaitu berfokus pada sektor infrastruktur dan utilitas. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sohamole dan Puntunowo tahun 2020 menyatakan bahwa sektor infrastruktur merupakan basis pembangunan ekonomi yang dimulai dengan distribusi infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Kemudian didukung oleh penelitian SARI tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan bandara terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mengatasi evolusi regulasi. Dan kemudian penelitian ini juga berfokus di negara bagian Asia yang sebagian besar terdiri dari negara berkembang. Berdasarkan penelusuran peneliti, kajian tentang sektor infrastruktur dan utilitas untuk kegiatan merger dan akuisisi belum banyak dilakukan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan penelusuran peneliti tentang kajian sektor infrastruktur dan utilitas untuk kegiatan merger dan akuisisi yang belum banyak dilakukan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hipotesa. Satunya yaitu pengumuman aktivitas merger dan akuisisi di sektor infrastruktur signifikan terhadap abnormal return bagi acquirer maupun target. Keduanya yaitu pengumuman kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap return pemegang saham perusahaan pada tahun krisis. Selanjutnya, saya Asmiasi Yunita NPM 19013010165 akan mereview bagian metode penelitian dalam artikel ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode event study untuk mengestimasi nilai retur abnormal. Metode ini didasarkan pada gagasan mendasar bahwa harga saham mewakili nilai diskon dari pendapatan masa depan perusahaan. Mengingat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, metode event study digunakan sebagai pendekatan utama bagi peneliti untuk menguji hubungan antara profitabilitas kegiatan M&A dan pemegang saham. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa kemampuan metode event study dapat menangkap profitabilitas setelah merger yang diukur dengan data akuntansi. Selain itu, dinyatakan bahwa ada 7 tahapan studi peristiwa, yaitu peristiwa, memilih kriteria, menghitung retur yang diharapkan atau retur normal dan abnormal, memilih prosedur estimasi retur yang diharapkan, prosedur pengujian, hasil empiris, dan terakhir menginterpretasikan. Hal ini juga menunjukkan kemampuan metode event study dapat menangkap profitabilitas setelah merger yang diukur dengan data akuntansi. Penelitian ini berfokus pada peristiwa pengumuman kegiatan akuisisi saham. Kegiatan akuisisi menjadi suatu peristiwa karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tanggal pengumuman pengambilalian yang memerlukan keputusan direksi dan menghasilkan sinergi kekayaan bagi pemegang saham. Retur abnormal dan retur aktual dalam penelitian ini dihitung berdasarkan event window. Penentuan event window didasarkan pada tujuan penelitian, di mana
pre-event window untuk memperkirakan kebocoran dan penentuan post-event window untuk melihat seberapa cepat reaksi terhadap informasi yang diberikan. Selanjutnya, saya Yen Rizky Utami, NPM 174, akan memaparkan hasil dan diskusi dari review jurnal yang telah kelompok kami kerjakan. Dalam mengestimasi nilai expected return, penulis menggunakan model pasar menurut Boehmer. Pendekatan model pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model indeks tunggal. Dengan market return sebagai input pada persamaan model, akan diperoleh nilai expected return yang kemudian digunakan untuk menghitung abnormal return. Jika actual return lebih besar dari expected return, maka akan menghasilkan abnormal return yang positif, yang artinya pemegang saham mendapatkan nilai positif, yaitu tambahan nilai return dari yang diharapkan. Namun sebaliknya, jika actual return lebih kecil dari expected return pemegang saham, maka abnormal return yang dihasilkan adalah negatif, yang artinya pemegang saham mendapatkan nilai negatif atau kerugian dari return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman event merger dan akuisisi terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin dari harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan CAAR atau penjumlahan dari kumulatif abnormal return selama 31 hari yang terdiri dari 15 jam sebelum dan 15 jam setelah peristiwa pengumuman merger. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat perubahan abnormal return yang cukup fluktuatif selama 31 hari pengamatan. Namun, grafik perubahan abnormal return cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan telah terjadi kebocoran informasi menjelang hari pengumuman dengan persepsi yang masih fluktuatif. Selanjutnya, CAAR dari perusahaan pengakuisisi diuji untuk melihat signifikansinya serta untuk menguji hipotesis yang ada. Pengujian hipotesis 1 dibagi menjadi dua, yaitu pengujian hipotesis 1 untuk pengakuisisi dan pengujian hipotesis 1 untuk target. Yang pertama, yaitu pengujian hipotesis 1 untuk pengakuisisi, dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAAR di sepanjang event window. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAAR. Dan hasilnya, H0 ditolak untuk event window 15 jam sebelum dan 15 jam setelah pengumuman merger dan akuisisi, karena memiliki CAAR positif dan signifikan sebesar 10%. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis 1 untuk target. Dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAAR sepanjang event window. Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAAR. Hasilnya, H0 ditolak untuk event window 15 jam sebelum dan 15 jam setelah pengumuman merger dan akuisisi karena memiliki abnormal return positif dan signifikan sebesar 5%. Aktivitas merger dan akuisisi yang menciptakan abnormal return secara signifikan memberikan kekayaan bagi pemegang saham. Hal ini penting karena pemegang saham memiliki hak untuk memutuskan bagaimana suatu investasi perusahaan harus dibagi dan didistribusikan. Dari penelitian yang telah dilakukan, abnormal return positif signifikan sebesar 10% menunjukkan bahwa acquirer pada event window 15 jam sebelum dan 15 jam setelah merger dan akuisisi memberikan nilai yang lebih signifikan bagi pemegang saham dibandingkan target, yaitu hanya sebesar 5%. Nilai abnormal return pada perusahaan target lebih besar daripada pengakuisisi. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena ukuran pengakuisisi lebih besar. Berdasarkan perhitungan menggunakan model event study, dapat diketahui bahwa kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur pada perusahaan yang mengakuisisi memberikan nilai positif bagi pemegang saham dalam pengumuman merger dan akuisisi yang terjadi pada tahun 2000, 2001, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018, 2019, dan 2020.
Signifikansi aktivitas merger dan akuisisi memiliki pengaruh nilai signifikan pada tahun 2009 sebesar 1% pada event window 15 jam sebelum dan 15 jam setelah pengumuman merger dan akuisisi. Kemudian pada tahun 2016 signifikan sebesar 1% selama 31 hari sekitar pengumuman kegiatan merger dan akuisisi. Kemudian pada tahun 2018 sekitar 10% selama 5 hari sekitar pengumuman. Dan pada tahun 2019 signifikan 1% untuk 31 hari sekitar pengumuman. Studi ini menunjukkan bahwa kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur perusahaan pengakuisisi justru merusak nilai bagi pemegang sahamnya. Hal ini terlihat dari CAAR negatif pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2017. Berdasarkan data CAAR Acquire tahun ke tahun, menunjukkan perusahaan sektor infrastruktur yang menjadi sasaran kegiatan merger dan akuisisi menunjukkan pengaruh positif terhadap pemegang saham perusahaan untuk kegiatan tahun 2014, 2018, dan 2020 yang tidak signifikan dan merusak nilai pemegang saham untuk kegiatan merger dan akuisisi pada tahun 2017 dan 2019. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai krisis. Menurut Combs 2019, krisis didefinisikan sebagai peristiwa tak terduga yang mengancam harapan pemangku kepentingan penting terkait masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi yang dapat berdampak serius pada kinerja organisasi dan menghasilkan komentar negatif. Pada periode penelitian ini, terdapat tahun-tahun di mana krisis keuangan terjadi secara global dan berdampak pada pasar keuangan dunia, khususnya Asia, yaitu pada tahun 2008 dan 2020. Krisis kesehatan yang sedang berlangsung pada tahun 2020, yaitu pandemi COVID-19, telah mendapat liputan media yang intens dengan para ekonom memperingatkan bahwa hal itu akan mengakibatkan krisis ekonomi besar. Krisis kesehatan ini menyebabkan pasar keuangan di seluruh dunia mengalami penurunan nilai yang besar selama fase awal krisis. Peristiwa krisis kesehatan ini oleh Zhang Hu dan Ji 2020 dilabeli sebagai peristiwa Black Swan, peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan syok, ketakutan, dan kepanikan di kalangan investor. Selanjutnya yaitu perhitungan abnormal return untuk tahun krisis. Dilakukan perhitungan kumulatif rata-rata return untuk mendapatkan CAAR dalam satu hari. Hal ini dikarenakan terdapat sampel sebanyak 6 perusahaan target. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan CAAR selama 31 hari yang terdiri dari 15 jam sebelum dan 15 jam setelah peristiwa pengumuman merger. Dari hasil penelitian, terdapat perubahan abnormal return yang cukup fluktuatif selama 31 hari pengamatan. Namun, grafik perubahan abnormal return cenderung meningkat. Dapat dilihat perhitungan abnormal return pada tahun krisis, terjadi perbedaan antara tren pengakuisisi dan target. Pada tren target, memiliki nilai CAAR yang lebih tinggi daripada pengakuisisi dari 15 jam sebelum hingga 7 jam setelah pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa dari kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur dan utilitas pada krisis 2020, targetnya adalah memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham. Selain itu, tren pada target selalu berada pada nilai CAAR positif sepanjang event window. Sedangkan tren pada pengakuisisi memberikan nilai negatif pada 8 jam sebelum hingga 3 jam sebelum pengumuman merger dan akuisisi karena setelah itu nilai CAAR meningkat dan bernilai positif. Pengujian hipotesis 2 terdapat pada tabel 5. Tabel 5 ini berfungsi untuk pengakuisisian secara statistik untuk membuktikan keberadaan Cumulative Average Abnormal Return atau CAAR pada periode tahun penelitian saat krisis terjadi, yaitu 2020. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara di dunia.
Pengujiannya dilakukan dengan uji T untuk mendapat signifikasi Cumulative Average Abnormal Return atau CAAR. Pada tahun 2020, di tabel 5 tidak menolak hipotesis 0 yang artinya pengumuman kegiatan merger dan akuisisi pada tahun krisis 2020 tidak memberi nilai bagi pemegang saham pengakuisisi. Absennya nilai bagi pemegang saham pada krisis 2020 terlihat dari abnormal return negatif pada hari H dan 1 hari sebelum pengumuman merger dan akuisisi. Adanya abnormal return negatif ini sejalan dengan meningkatnya resiko yang disebabkan oleh lingkungan eksternal seperti tekanan dari regulator, menurut Velasquez dan Hagendorff 2011. Hal ini didukung oleh kondisi eksternal di mana pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada lingkungan transportasi, pertambangan, utilitas, dan industri di pasar Tiongkok, menurut Pilin 2020. Kesimpulan penelitian ini adalah bertujuan untuk melihat dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap pemegang saham di sektor infrastruktur. Penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi krisis dan aktivitas merger dan akuisisi di Asia serta pengaruhnya terhadap pemegang saham. Analisis pada artikel ini mendukung bahwa baik bagi pengakuisisi dan pemegang saham target memperoleh keuntungan positif yang signifikan, dengan pembagian 10% untuk pengakuisisi dan 5% untuk target selama 2000 hingga 2020. Hasil studi pada penelitian ini tidak mendukung adanya bahwa merger dan akuisisi untuk perusahaan infrastruktur dan utilitas pada tahun krisis di tahun 2020 memberikan abnormal return yang signifikan positif. Kemudian saya akan memaparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari artikel jurnal yang kami review. Untuk kelebihan yang pertama, artikel tersebut memiliki dasar penelitian terdahulu yang cukup mendukung sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Kemudian, pengantar dalam artikel jurnal sudah cukup untuk menggambarkan terkait judul penelitian. Lalu, data yang digunakan disajikan dalam artikel jurnal, sehingga mempermudah pengguna atau pembaca untuk lebih mengerti dan memahami isi dari artikel jurnal. Lalu hasil dan pembahasan mengenai pengujian dalam artikel jurnal sudah cukup jelas. Kemudian terdapat tabel yang dapat mempermudah pembaca atau pengguna dalam memahami isi dari hasil pembahasan. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan memberikan hasil positif terhadap hal yang ingin diprediksi. Kemudian, untuk kekurangan dari artikel jurnal adalah hubungan antar variabel dalam jurnal tidak dibuat secara khusus, serta kerangka pikir tidak disajikan di dalam artikel jurnal, sehingga hipotesis kurang dimengerti dari mana asalnya. Sekian pemaparan review artikel jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.